Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya Ida Aventurer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Seperti biasa di video kali ini saya akan membagikan seputar kisah-kisah TKI sukses di Arab Saudi yang Masya Allah di sini ada 2 TKI sukses yang saya tahu mereka dalam per bulannya sudah pasti menghasilkan puluhan juta. Kalau begitu kita kepoin seperti apa perjalanan hidupnya, kok bisa sampai sukses sampai sekarang ini. Nah di sini kebetulan ada Pak Rafael. Assalamualaikum Pak Rafael. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Hidai. Apa kabar nih? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga di samping saya juga ada Pak Zainuri. Gimana Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salam buat followernya Mas Hidayat Adventure. Oke, di sini ada Pak Rafael, temannya Pak Zainuri sendiri yang Masya Allah kita tahu banyak sekali ya dari bidang bisnisnya, terus penghasilan yang sangat Masya Allah, dan ini bisa dijadikan suatu panutan buat kita untuk bisa seperti beliau, seperti apa pekerjaannya dan bagaimana awal mula ke Arab Saudi dari Indonesia dan tahun berapa. Kita langsung tanya saja. Gimana Pak Rafael? Seperti apa perjalanan dari Indonesia bisa sampai ke Arab Saudi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Mas Hidai dan juga buat pemirsa subscribe-nya Mas Hidai, penonton setianya Mas Hidai. Selamat malam. Mudah-mudahan kita semuanya sukses dan disehatkan badan dan jasmaninya semua. Amin. Kalau menurut perjalanan hidup saya, semenjak saya mau berangkat ke Arab Saudi itu sebetulnya tidak ada tujuan, Mas Hidai. Tidak ada tujuan. Tidak ada tujuan. Maksudnya untuk bekerja. Untuk menjadi seorang TKI itu tidak ada. Karena di desa saya itu di Dawan Wetan, Kecamatan Rokangku, Kabupaten Lumajang itu tidak banyak yang menjadi TKI itu, Mas Hidai. Termasuk ya di kampung saya itu. Namun pernah saya itu ya namanya orang kampung ya. Kita itu saya itu memang judi, Mas. Senang judi. Di Indonesia itu saya memang judi. Ya. Waduh. Senang judi saya, Mas. Nah, satu-satunya judi itu yang paling saya gemarin itu adalah togel. Saya pernah ke Madura di Batu Ampar namanya. Iya. Ada seorang tokoh ulama, kiai atau syekh di situ sempat, singkat saja ya, sempat bilang sama saya, "Cong, kamu itu bakalan naik haji." Itu setelah saya mau keluar dari pesantren itu. Oh, pernah mondok juga? Bukan mondok, Mas. Sowan saya itu. Silaturahmi ke kiai. Silaturahmi. Tujuannya saya mau minta nomor togel sebetulnya. Tapi beliau malah bilang, "Kamu itu bakalan naik haji." Nah, saya kan orangnya ketawa aja, Mas, sambil keluar saya. Kalam hati gitu ya. Mungkin gitu, orang nakal. Karena saya itu sadar, Mas, bahwa saya itu orang nakal, ya kan. Ya. Kedua, menurut di ekonomi juga enggak mungkin lah, gitu lah. Namun, subhanallah ya, berselang berapa bulan, ada mungkin 1 bulan setengah, itu saya dapat panggilan dari teman saya, katanya, "Mas, itu ada lowongan di Riyadh," katanya gitu. "Mana Riyadh itu?" "Di Saudi Arabia." "Terus bayarnya berapa?" kata saya kan. "Bayarnya cuma 11.500.000. Sampean cuman medikal, pasporan, langsung berangkat." Nah, singkat cerita, saya langsung berangkat ke Jakarta, Mas. Di Jakarta proses sampai 4 bulan saya di Jakarta itu. Lama ya? PT Bantal Putra Mandiri, itu PT saya di Condet. Nah, setelah berangkat ke Saudi, saya tertahan di King Abdul Aziz Riyadh itu selama 4 hari 4 malam. 4 hari 4 malam di bandara. Di bandara Kenapa, King Pak? Malik Khalid di Riyadh. Di airport di sana. Nah. Kenapa bisa sampai tertahan 4 hari? Apa nggak ada orang yang itu sama dari PT maksudnya? Soalnya begini, Mas Hidai, kebanyakan yang diberangkatkan oleh PT-PT di Indonesia ini, ya ini juga mungkin menjadi
pelajaran buat kita perhatian, semua. ya. Saya diberangkatkan, tidak ada tercantum nomor majikan dan juga tidak ada alamat lengkap yang dituju untuk saya, Mas. Jadi saya di sana, apalagi saya kan Ya. tidak bisa bahasa Arab, bahasa Inggris juga saya tidak menguasain. Oke. Di situ saya begitu datang, saya nanya ke polisi, saya nunjukin paspor, cuman ini paspor saya, ada paspor, cuman bisanya gitu, Mas. Saya cuman bisa naam, aywa, Iya, iya. itu aja. Nah, setelah itu sama polisi kan diusir. Saya naik turun di situ, Mas Hidai. Kebetulan kalau di Indonesia itu kan yang memakai kutra sama egel itu kan syekh sama kiai ya. Sah, benar. Saya begitu nyampe di Riyadh itu, saya keluar, Masya Allah kata saya kaget. Soalnya saya di pesantren itu, yang memakai kutra itu cuman kiai saya, Mas Hidai. Waduh, saya kaget bukan kepalang itu, Mas Hidai. Berarti di Saudi ini orangnya semuanya Islam, semuanya kiai, kata saya kan. Iya. Saya nunjukin paspor sambil saya salamin, Mas. Saya salamin itu Cium semua. Dicium tangan sama saya sampai, la ya saya, katanya gitu kan. Ini ngomong apa, kata saya. Saya ciumin semua tangannya itu. Setelah itu, Mas Hidayat, saya turun naik di tangga, di lift itu. Ditolong pertama orang Banten, kedua sama orang Cianjur, yang ketiga tetangga saya sendiri namanya Muklas. Mudah-mudahan Mas Muklas bisa Menonton ya. menonton video saya ini. Insya Allah nanti kalau saya panjang umur, Mas Muklas, kita ketemuan di Lumajang ya. Beliau ngasih uang saya karena nggak makan, Mas Hidayat. Nggak makan, cuman minum air keran itu saya. Selama 4 hari di bandara. Selama 4 hari itu. Nah, Bayangkan saja, saya kayak gembel. Honorable Kabah saya kayak gembel. Saya kalau ingat itu menangis, Mas Hidayat. sebentar Pak, Pak. Ini yang saya tanyakan tadi, kenapa itu si PT itu nggak ada orang yang utusan dari PT tersebut, dan tujuannya ini misalkan sebagai apa visanya? Saya Mungkin sebagai dikasih visa. worker itu driver, Mas Hidayat. Driver. Iya. Nah, setelah itu sama Mas Muklas itu ditanya, "Dek, kamu kerjaannya di mana?" Saya nggak tahu, Kak. Nah, mana nomor telepon yang bisa dihubungin? Iya. Akhirnya itu Bu Maslahah yang ada di Jakarta, sponsor saya, dihubungin bahwa ini si Fulan ada di sini. Kebingungan majikannya sudah 3 hari 3 malam tidak diambil. Akhirnya dikasih nomor kantor yang ada di Gasim. Oke. Nah, setelah nyambung di telepon, dibilang sama Muklas itu bahwa ini ada supir kamu di sini. Akhirnya intifak masalah ongkos, Mas. Ternyata majikan saya itu di paspor di Riyadh. Padahal bukan di Riyadh, tapi di Gasim, Mas. Gasim. Nah, singkat cerita saya dikirim ke Gasim. Setelah di Gasim saya 4 bulan, Mas. Saya nggak tahu kejelasan saya itu bagaimana selama 4 bulan itu. Menjelang bulan Ramadan tahun 2009, saya berada di Gasim. Ramadan 2009 saya berada di Gasim. Saya benar-benar mendalami kehidupan saya. Saya sudah sampai ke Saudi. Berarti ini adalah mungkin balasan buat saya selama perjalanan saya di Indonesia. Iya. Jadi saya siang malam itu, Mas, ke masjid, sholat 5 waktu, sholat sunnah, saya ke masjid. Masya Allah. Puasa itu saya nggak pernah yang namanya jadwal sholat fardu itu tertinggal, saya paling soft, paling depan. Ada hikmahnya, di situ saya ketemu sama Mas Nur ya, orang Sukabumi, terus diajak kerja di hotel. Setelah di hotel saya kerja sebagai cleaning service di hotel itu. Selama 4 bulan itu Nganggur. Tidak tahu majikan yang mana, cuman saya dikasih uang 200 real. Sama majikan saya yang asli namanya Bapak Ibrahim Al-Kasiyir ya. Ibrahim Abdullah Al-Kasiyir. Itu majikan saya yang asli yang ngambil. Iya. Setelah itu saya bekerja di hotel itu, ada telepon dari majikan. Disuruh pengambilan darah, Mas, medikal untuk bikin igomah. Nah, di situ selama saya 4 bulan itu saya belajar bahasa Arab itu sama buku panduan itu kan. Nah,
Setelah saya diajak sama anak majikan itu untuk medical, saya di situ ngomong bahasa Arab. Nah, udah sedikit fase ya, karena kumpul sama orang Yaman di situ. Kata saya kapan ini kerja? Saya punya anak, saya ninggalin anak 2 di Indonesia. Tayyib katanya, maaf muskilah, nggak apa-apa, kamu udah hitungan gaji. Itu majikan saya bilang kan, tapi itu anaknya. Lalu saya dikirim ke Mahatta di pom bensin. Dikerjakan di pom bensin. Dikerjakan di pom bensin. Di situ saya meronta, saya nggak mau. Saya minta sama majikan pekerjakan saya sebagai supir karena visa saya ini visa supir. Majikan tetap bilang katanya kamu mobilnya masih di pesenin ke Serika, mobilnya belum datang. Ya. Kamu bantu di sini ini Hindi katanya. Setelah 2 bulan 3 bulan baru kamu ke rumah. Nah, singkat cerita, di situ saya punya istri mas yang bekerja di Damam, ya di Damam. Akhirnya ada seorang Saudi, warga Saudi datang mau ngisi bensin. Ya. Dia bilang, hadama anak hurus, hada isim Rina. Siapa Rina kata saya gitu kan? Siapa Rina? Iya pembantu saya kabur. Gitu kalau bahasa Indonesianya, pembantu saya kabur. Saya nggak tahu hurus itu apa mas. Oke. Ya tahunya sekarang ini pembantu saya kabur. Nah setelah itu saya bilang kenapa dia itu pergi kata saya. Nggak tahu, semua kamar udah saya isi, kulkas apa segala macam katanya kan. Tapi dia kabur. Ya udah kata saya, kalau kamu mau pembantu Indonesia, ada itu istri saya di Damam. Nah berjelang berapa hari gitu, ada mungkin 7 harian, saya dijemput ke Mahatta itu mas, sama itu Saudi yang ngisi bensin tadi. Nah di situ saya kaget bukan main, diajak ke rumahnya. Waktu itu tingkat 7 rumah dia, duduk seperti ini, yang ngeluarin teh itu mas, itu istri saya. Hah? 2 tahun lebih saya tidak ketemu sama istri saya, tidak pernah komunikasi. Masya Allah, ini menarik juga. Itu Kok istri saya ngeluarin teh mas. Gimana ekspresinya tuh pas Saya kaget mas. kaget? Ini saya tas ya, tas bawa buku nikah, kartu keluarga, lengkap lah semuanya. Saya kaget, istri saya jatuh, itu teh ya. Kayak di sinetron gitu ya? Ya kayak di sinetron. Saya juga kaget. Di situ saya menangis mas. Mudah-mudahan saya juga berdoalah istri saya sehat, ya kan. Di situ dia jatuh, saya peluk, ya kan. Majikannya kaget. Hada Jawa Sinta, aywa. Hada Hurmainta, aywa. Sah walala, wallahi Rabbul Ka'bah hadas madamana. Fin warga, saya tunjukin, ya kan, warga. Ya udah, nah. Mungkin di situ majikannya itu Belum pernah dengar cerita. majikannya itu ngambil igomah saya mas, jepret, ya kan? Igomah saya difoto, semuanya difoto. Nah, saya intifak sama majikannya bahwa katanya kamu setiap malam Jumat bisa kesini selama 2 jam. Kebayang nggak mas? Istri kita yang 22 tahun kita kumpul, setelah nyampe di Saudi kita dibatasin hanya dengan 2 jam. 2 jam. Setiap hari Jumat atau malam Jumat saya bisa datang ke istri saya. Itu saya jalanin sampai 7 bulan. 7 bulan. Perjalanan seperti itu ya banyak kisah lah yang ini ya. Majikannya mempekerjakan istri saya itu 3 rumah. 3 rumah dipindah gitu mas. Akhirnya istri saya itu ngajak saya tuh kabur mas. Nah ini ya buat teman-teman yang mungkin statusnya ilegal, mungkin kalian juga punya kisah yang seperti saya, tapi kalian tidak seberapa. Kalau saya itu kisah untuk kabur ke Jeddah itu tantangannya itu sangat gimana gitu mas. Di situ ada saudara saya, Yang dikabari 2 orang. 2 orang mas, Yang istri saya, Sama bibi. kakak kandungnya istri saya. Tapi kakak kandungnya itu berangkat dari Lumajang pakai kartu keluarga
bapak saya. Makanya di status igomanya itu tetap Aminah binti Nji Sulis, bapak saya. Nah, istri saya kan di tingkat 7. Ya. Setiap hari Jumat itu saya bawa tambang, Mas. Tambang itu saya lilitkan di perut saya nih. Bawa satu-satu tambang. Saya pakai jaket. Ditanya sama majikannya, kenapa kamu pakai jaket terus? Saya sakit. Cuman saya mau nengok istri saya. Padahal itu sudah niat mau kabur, Mas. Setiap hari Jumat bawa itu. Setiap hari Itu Jumat paling saya berapa bawa meter tambang. itu? Mungkin ada sekitar 4 atau 3 meter ya, tambang itu. Sampai berapa kali? Itu setelah nyampe ke tingkat 7 ke bawah itu, saya bilang sama istri saya, ini jendela bisa dibuka, sekarang saya mau buka. Nanti setelah siap kita keluar, kamu keluarnya dari sini, saya di bawah. Dari tingkat 7 bisa. Di Al-Ghasim Buraidah saya. Nah, ternyata Allah itu Maha tahu, Allah itu ada, bukan tidak ada. Doa-doa istri saya dan juga doa saya, doa kakak saya terijabah. Di mana pintu itu belum pernah dibuka kalau majikannya keluar. Saat itu malam Jumat jam 9 tepatnya. Iya. Majikannya keluar semua, satu keluarga. Pintu nggak dikunci, Mas. Akhirnya yang pakai tambang tadi batal. Istri saya keluar, nelpon saya, katanya ini pintu kebuka. Ya udah keluar aja. Istri saya langsung keluar dari pintu. Ya. Saya sumputin di tempat kurma itu, Mas. Memang itu kamar saya di tempat kurma. Itu saya sumputin di situ. Majikannya datang. Saya bilang kamar kamu kuncinya buang. Supaya majikan kamu kalau gedor pintu, kamu dikiranya tidur. Nah, selesai proses istri saya untuk kabur, tinggal kakak saya. Yang si Aminah. Satu pekerjaan atau gimana kakaknya? Satu majikan. Masalah majikan. Satu majikan. Nah, di situ waktu itu saya dipegangin mobil Cresida. Saya bawa istri saya. Ada yang jemput dari sini, orang Cianjur sama orang Jember pakai bis yang nggak bisa saya sebutin ya, pakai bis ke sana. Sudah janjian, tunggu di ini katanya, tunggu di apa namanya itu ya? Di Gasim itu ada terminal bis itu, Sapko di situ. Nah, saya antar istri saya. Saya balik lagi. Majikan saya yang satu majikan sama kakaknya itu udah nunggu di pintu, Mas. Kan mobil nggak bebas. Iya. Kamu dari mana? Saya beli obat. Saya memang udah siapin, Mas. Saya beli obat. Kalau ditanya sama majikan dari mana, saya pura-pura sakit. Masukin mobil. Kamu dari mana? Beli obat, Bu, ya saya sakit. Ya udah masuk. Kamu kalau kayak gini terus saya laporan polisi. Nah, ini teman-teman perlu diingat, majikan kalau sudah sering ngomong mau laporin ke polisi, pasti dilaporin ke polisi. Tapi belum tentu juga ya. Tapi kebanyakan majikan yang sering-sering ngancam kayak gitu pasti laporan polisi. Itu salah. Nah itu tinggal kakak saya. Kakak saya nggak bisa keluar, Mas, karena di situ memang keluarga besar itu. Oke. Nggak bisa keluar. Nah, kata saya, Mbak, kamu bilang aja badan kamu bau, pengen mandi. Kamu loncat dari jendela kamar mandi, saya di bawah. Gimana, Dek, caranya? Saya tumpukin kasur. Saya tumpukin kasur Ya di bawah Allah. itu, Mas. Iya. Kakak saya dari tingkat 1 itu loncat ke bawah. Ruuk, bunyinya itu sampai kedengaran ke dalam. Iya dong, pasti dengan teriakan juga. Langsung saya sumputin ke kamar saya. Si Babah Saleh tadi datang. Hispi, katanya gitu. Saya jatuh dari kamar mandi, kata saya. Terus dia ngelihat kasur itu tadi, Mas. Ini apa? Tadi saya jemur kasurnya, lupa. Ada, iya. Ya udah masukin, katanya. Wallahi Rabbul Ka'bah, talau sawi kita meretani ana sijin inta. Itu. Ancamannya memang mau penjarakan saya terus. Itu menakut-nakutinya. Ya, sama. alhamdulillah waktu itu sudah selesai, kakak saya turun, teman saya jemput pakai Onet Nissan itu ya. Teman saya nggak berani di depan pintu, itu banyak anak-anak. Ya udah, kakak saya pakaiin celana punya saya pakaiin topi, saya gandeng gitu kayak temen gitu ya. Saya jalan, Mas, jalan jauh itu dari kan kayak gunung-gunung gitu ya jalannya ya. Setelah itu naik ke mobil temen, dianterin ke bis. Nah di situ sudah.
Nah, itu proses saya kabur sama istri saya, sama kakak saya. Nyampe ke Jeddah, saya ditolong sama saudara saya dari Jember itu ya. Dikasih tempat kerja di sini. Saya jadi kaburan itu lama, Mas. Wah, ini menarik ya. Sekarang jadi Pak Rapel sendiri pernah mengalami jadi TKI kaburan. Betul. Oke. Seperti apa nih? Tadi kan udah diceritakan ya, kenapa alasan menjadi TKI kaburan. Nah, seperti apa sekarang? Jadi saya Cerita tentang kaburan. kabur itu sebetulnya bukan pilihan saya, Mas. Oke. Bukan tujuan saya untuk kabur. Bahkan saya menekankan sama istri saya, jangan kabur, nanti kita susah untuk pulang. Ya. Tapi saya kan sebagai laki-laki, Mas, dan tanggung jawab saya adalah istri saya dan juga kakaknya. Akhirnya udah kita kabur. Setelah itu kita kerja di sini dengan status ilegal ya, tidak punya dokumen. Saya kerja sama satu majikan di Al Besatin di sini di Jeddah. Itu saya nggak pindah-pindah karena saya takut untuk keluar gitu, dan juga kebetulan majikan yang di Besatin itu baik. Gaji saya di situ 1.800 real, Mas. Kakak saya 2.000, istri saya 2.500. Setiap bulan tuh kami bisa kirim uang 7.000 sampai 8.000 real. Kita gantian. Istri saya, kakak saya. Nah, udah itu proses. Setelah saya pindah di Muhammadiyah sini, begitu 2 bulan kerja sama yang di Muhammadiyah itu, saya kabur. Miswar, bukan kabur, miswar ke Abhur, Mas. Somalia sana. Saya nungguin madam. Kata madam, ta'al indal bab. Saya sudah standby nih. Posisi mobil hidup, ngadep ke rumah saudaranya majikan. Waktu itu saya bikin rumah di Lumajang ya. Indonesia. Proses bikin rumah, baru naikin kayunya, Mas. Iya. Saya video callan sama kakak saya. Nggak taunya di samping saya ada polisi. Dauriyat 99 itu langsung lampu disorotin ke saya. Dia nodongin pistol, "Kamu mau apa di sini?" Saya bilang, "Saya cuma nunggu majikan saya. Talla igoma, talla ruksa. Talla istimar sayara," katanya. Oh, sedangkan status Ilegal. ilegal. Oke. Nah, di situ saya cuma bilang saya mau tanajul ke ini. Kadzab inta, bohong kamu, katanya. Ya. Itulah warana. Nah, madam buka pintu, saya sudah mundur, Mas. Posisi mundur mobil itu di belakang polisi. Nah, saya mau ngambil tasnya madam tadinya itu supaya saya nggak dibawa, tapi tetap dibawa, Mas. Namanya Sulaiman dia ya, Dauriyat. Saya dibawa, nyampe ke tempat sepi, dia tanya, "Saya mau tahu jawaban kamu yang jujur. Kamu masih mau kerja atau kamu ini minna-minna," katanya. Iya, ya. "Saya kerja, saya mau tanajul." "Bohong kamu," katanya. Nah, setelah itu singkat cerita saya dibawa ke Surtoh apa dia? Di Junubiyah. Di mana itu? Kalau di kita Polsek ya. Oh, iya.